Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Zizi di sini. Hari ini kita akan belajar tentang siklus biogeokimia, siklus air. Sebelumnya, apa sih siklus biogeokimia? Siklus artinya perputaran, bio artinya makhluk hidup, geo artinya lingkungan, dan kimia artinya unsur-unsur kimia. Jadi, siklus biogeokimia adalah perputaran atau perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik ini contohnya tanah dan air. Nah, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya dari mana asalnya air hujan atau mungkin dari mana air sungai itu berasal? Nah, jawaban dari pertanyaan kalian akan kita dapatkan setelah kalian mempelajari materi siklus air. Siklus air sendiri merupakan rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahapannya ada 6 nih adik-adik. Ada transpirasi, ada evaporasi, ada kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan runoff. Kalian bisa menghafalnya dengan kalimat teko panas ini rusak. T untuk transpirasi, E evaporasi, Ko kondensasi, P presipitasi, infiltrasi, Ru untuk runoff. Nah, tahapannya akan kita bahas satu persatu. Tahap yang pertama ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tubuh tumbuhan ke atmosfer. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Selain transpirasi, ada juga proses evaporasi, yaitu penguapan air laut akibat panas dari matahari, sehingga air yang ada di laut menjadi uap air dan kemudian akan menjadi awan. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Nah, air yang menguap tadi akan mengalami proses kondensasi, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik-titik air atau embun yang disebut dengan pengembunan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Uap air yang ada di atmosfer akan mengalami kondensasi menjadi cair ketika melewati lapisan udara yang dingin. Kumpulan uap air yang terkondensasi akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk warnanya putih, tapi semakin banyak uap air yang terkondensasi, awan jadi semakin gelap. Warna gelap ini karena cahaya matahari tidak menembus awan. Nah, setelah terbentuknya awan, maka akan turun hujan atau disebut juga presipitasi. Proses ini adalah jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau hujan maupun bentuk padat atau salju. Kita simak videonya berikut ini. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Nah, air hujan tadi akan mengalami proses infiltrasi atau proses di mana air hujan meresap ke dalam tanah dan membentuk cadangan air tanah. Kita lihat videonya berikut ini. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Nah, proses yang terakhir adalah runoff, proses di mana air hujan turun dan mengalir di permukaan tanah, biasanya lewat sungai. Siklus air sendiri itu memiliki 3 jenis, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Perbedaannya bisa kalian simak di bagian berikut ya adik-adik. Kalian telah mempelajari materi siklus air. Sekarang saatnya latihan soal untuk melihat seberapa pemahaman kalian itu benar. Gambar di samping merupakan siklus daur air jenis sedang. Siklus sedang ini dapat terjadi ketika ada penguapan baik di laut maupun di daratan dan awan terbentuk. Awan tersebut terbawa angin ke daratan menyebabkan hujan di daratan. Air mengalir kembali ke laut melalui sungai permukaan. Pasangkanlah A, B, dan C dengan keterangan pada tabel secara tepat. Akan kakak beri waktu 10 detik untuk kalian menjawabnya. Sudah siap? Kita mulai. Oke, waktu habis. Jawabannya adalah C itu presipitasi, B adalah kondensasi, dan A evaporasi. Bagaimana? Apakah kalian sudah benar semua?
Oke adik-adik, hari ini kita telah mempelajari tentang siklus air. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya pada Kak Zizi. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.